Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan terhadap Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Pancasila, tepatnya Pancasila dalam pandangan Islam. Membahas Pancasila sendiri lahir melalui proses yang sangat panjang dan mencurahkan semua pemikiran para pendiri bangsa. Nama Pancasila sendiri dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Merumuskan Pancasila melalui banyak sekali pertimbangan karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang sederhana, tetapi bangsa yang memiliki keberagaman yang harus disatukan dalam satu kesatuan yang utuh dalam bingkai Pancasila. Seharusnya Pancasila di zaman sekarang ini menjadi pembakar semangat nasionalisme untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi malah sebaliknya, Pancasila menjadi perdebatan di dalam bangsa, yaitu dalam bidang ideologi. Kelompok-kelompok yang kontra terhadap Pancasila mengemukakan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam. Mereka berdalih kalau Pancasila itu bertentangan dengan Islam dan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila merupakan pemerintahan yang gagal. Mereka bertujuan untuk mendirikan negara khilafah atau negara Islam atas dasar syariat Islam. Dan mereka juga berdalih bahwa apabila Indonesia menjadi negara Islam atau negara khilafah, maka Indonesia akan menjadi negara maju dan masyarakatnya akan memiliki moral dan akhlak yang baik. Tetapi dalam Islam ataupun bahkan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh mendirikan negara atas nama Islam. Kemudian kita akan membahas satu persatu silanya. Apakah sila tersebut bertentangan dengan Islam atau tidak? Mari kita membahas mulai dari sila yang pertama. Sila pertama Pancasila yang punya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini mendapatkan permasalahan pada awal perumusannya pada tanggal 22 Juni 1945 pada sidang PPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta yang pada poin pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dimana mendapatkan pertentangan oleh masyarakat timur yang mayoritasnya itu non-Islam. Kemudian poin pertama itu diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana bisa merangkul semua agama yang ada di Indonesia, yang pada dasarnya semua agama yang ada di Indonesia ini mempercayai adanya Tuhan, dan juga agama Islam mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sila pertama ini juga relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Kemudian saya akan menafsirkan ayat ini melalui tafsir Ibnu Katsir yang punya Ikrimah berkata, orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih putra Allah, dan orang Majusi mengatakan kami menyembah matahari dan bulan, dan orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, Qul huwallahu ahad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Tuhan yang tiada bandingannya, tiada yang setara dengannya, tiada yang serupa dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat kepada seorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia maha sempurna baik sifat maupun perbuatannya. Dalam penafsiran ini mengatakan bahwa orang Islam mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Rasul-Nya, melalui firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 Qul huwallahu ahad. Kemudian sila pertama ini juga didukung dengan hadis yang berbunyi
man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang mati dan mempercayai tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mati dan mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Ini relevan dengan sila pertama, yang dimana orang Islam mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sila pertama ini juga menganjurkan kita untuk saling bertoleransi antar umat beragama agar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, agar bisa tercapai antar umat beragama. Jadi sila pertama tidak bertentangan dengan Islam karena ayat Al-Quran maupun hadis ada yang relevan dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini menekankan nilai kemanusiaan, yang dimana bahwa bangsa Indonesia menjunjung nilai kemanusiaan yang mengharuskan setiap individunya menghargai dan menghormati hak-hak individu lain tanpa harus membeda-bedakan antara ras, suku maupun agama, dan harus saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dan sudah tugas manusia untuk memanusiakan manusia dengan segala kelebihannya untuk selalu berbuat baik kepada manusia lainnya. Kemudian sikap tak saling tolong-menolong ini juga diterapkan pada agama Islam, yaitu berada dalam potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa taqullah innallaha shadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sungguh berat. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian saya menafsirkan ayat ini dengan tafsir Misbah yang penafsirannya sebagai berikut. Hendaklah kalian, wahai orang-orang mukmin, tolong menolong dalam berbuat baik dan menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu terhadap dosa dan siksa Allah. Sesungguhnya siksa Allah sungguh kejam bagi orang-orang yang menentang perintahnya. Di dalam penafsiran ini, Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan saling tolong-menolong, dan juga bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghargai hak-hak setiap individunya. Jadi sila yang kedua juga relevan dengan agama Islam menurut surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam sila yang ketiga ini menekankan nilai persatuan, yang dimana bangsa Indonesia menjunjung nilai persatuan yang mengharuskan tiap-tiap warga negara Indonesia harus bersatu meskipun berbeda ras, suku, agama, kelompok maupun golongan. Dengan nilai persatuan ini dapat menumbuhkan nilai nasionalisme dan toleransi. Dengan adanya nilai toleransi dan nasionalisme ini, kedaulatan bangsa dan integrasi bangsa akan tetap terjaga. Di dalam Islam, nilai persatuan sering disebut nilai persaudaraan, seperti firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Di sini saya akan menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir Al-Misbah, yaitu setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab
iman yang telah ada menyatukan hati mereka. Dan damaikanlah kedua saudara kalian demi persaudaraan, demi menjalin persaudaraan seiman. Dan jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan kalian itulah kalian agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ketiga ini juga diperkuat oleh sebuah hadis yang artinya, Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang dimana baginya saling menguatkan bagian lainnya. Kemudian Nabi menjalin jemarinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa agama Islam menjunjung nilai persatuan, yang dimana agama Islam diibaratkan sebagai bangunan dan umat Muslim diibaratkan sebagai bagian yang saling menguatkan. Di sini tidak bertentangan dengan bangsa Indonesia yang menjunjung nilai persatuan agar integrasi dan kedaulatan bangsa tetap terjaga. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila yang keempat ini menekankan nilai demokrasi, yang dimana setiap keputusannya harus diambil dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kemudian setiap individunya bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing, dan dari pendapat-pendapat tersebut akan dibuat suatu keputusan ataupun kebijakan yang bisa diterima dan dijalankan oleh setiap individunya untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya otoritas pribadi maupun kelompok. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan selalu melaksanakan sholat, dan sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Quran surat Asy-Syura 38. Kemudian tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut, yaitu bagi orang-orang yang menerima seruan Sang Pencipta dan pemelihara mereka, selalu melaksanakan sholat dan selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah di antara mereka demi tegaknya keadilan tanpa adanya otoritas di antara mereka, dan juga menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kemudian tidak hanya ayat tersebut tetapi juga ada hadis, yaitu telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, apabila kalian telah sepakat dalam musyawarah tersebut, maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama Islam dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga sudah menerapkan sistem musyawarah, di mana agama Islam juga menjunjung musyawarah untuk suatu keputusan bersama. Dan juga di dalam sila keempat ini, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi nilai demokrasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila kelima ini, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan sejak merdeka, yaitu dengan menekankan nilai kesejahteraan rakyat, yang dimana bangsa Indonesia ingin menuntaskan atau mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia dan juga mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat sesuai dengan agama Islam dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Pada surat An-Nahl ayat 90 juga tentang keadilan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat, dan juga melarang kamu berbuat keji, permusuhan dan kemungkaran, dan Dia memberi kamu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut, yaitu
Setiap hamba Allah harus berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, dan juga Allah menyuruh setiap hambanya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, dan juga Allah menyuruh untuk para hambanya untuk membantu para kerabatnya agar kasih sayang antar keluarga dapat terjaga, dan juga Allah melarang kalian untuk berlaku keji ataupun menyakiti orang lain. Jadi apa yang kalian inginkan ataupun apa yang kalian tuju pasti akan tercapai, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dalam aspek kehidupan. Jadi di sini sila kelima relevan dengan ayat Al-Quran ataupun agama Islam yang juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, yaitu menekankan nilai kesejahteraan. Jadi bisa disimpulkan di sini dari sila pertama hingga sila kelima, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, karena sejatinya Pancasila sudah dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya tidak mendebatkan atau tidak mempermasalahkan masalah ideologi. Seharusnya ideologi Pancasila dijadikan sebagai pijakan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa agar bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh di atas keberagaman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada kelebihan, datanya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, datanya dari diri saya sendiri. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.